warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Ada yang sakit nggak? Tidak ada. Oke. Sebelum itu saya minta ketua kelasnya buat siapin kelasnya dulu ya. Dimas boleh pimpin doa. Redaksi kalau Siap. belajar berdoa beradi. Nanti semua kelas anak-anak di sini. Ada yang sakit nggak? Ada. Siapa yang nggak turun? Kenapa dia nggak turun? Ada suratnya nggak? Nggak ada ya? Oke, ini sebelum kita mulai pembelajaran kita stretching dulu ya. Nah, saya maunya kalian berpasang-pasangan dua-dua. Boleh deh sekarang. Berdiri. Ada yang punya pasangan kan? Nah, saya punya pasangan. Sudah kan? Sudah. Oke. Kembali ke saya ya.
geografis dengan interaksi bangsa asing itu. Terus sebelumnya ada yang ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang apa? Coba satu orang. Ibu, Oke, boleh nggak sih ya? peran lembaga sosial dalam pemanfaatan SDA dan SDM. Oke, betul sekali. Jadi kemarin kita belajar tentang peran lembaga sosial di sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi sekarang kita mempelajari tentang kondisi geografis dan interaksi dengan bangsa asing. Ya. Oke, selanjutnya apa sih motivasi dan tujuan kita mempelajari kondisi geografis dan interaksi dengan bangsa asing itu? Yang pertama, motivasinya agar kita dapat memahami bagaimana letak dan keadaan kondisi geografis Indonesia mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Melalui materi ini, siswa dapat mengetahui mengapa Indonesia menjadi jalur strategis perdagangan dunia, bagaimana bangsa asing datang dan interaksi, serta dampak positif dari pertukaran budaya yang membentuk keragaman bangsa Indonesia. Terus tujuan pembelajarannya yaitu siswa diharapkan dapat menghubungkan kondisi geografis pada masa lalu dan asal muasal kedatangan ibu budaya Indonesia. Oke, sebelum kita mempelajari materi ini lebih dalam, ada yang tahu nggak menurut kalian mengapa bangsa asing itu datang ke negara kita? Coba perwakilan satu orang jawab pertanyaan dari saya. Oke, boleh Sarah? Banyak bangsa asing yang Nusantara karena merupakan dari sejarah penanaman dunia dan kaya akan sumber daya alam sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan di pasar internasional. Iya, betul sekali Sarah. Kita lihat. Oke, yang pertama ada interaksi dengan bangsa asing di masa lalu. Sebelum itu, ada yang tahu nggak kerajaan politik itu apa? Coba sekarang. Kerajaan Koin adalah kerajaan yang terletak di Sumatera Selatan. Oke, betul. Jadi kerajaan Koin itu adalah kerajaan yang berada di selatan Sumatera. Nah, kerajaan Koin ini sebagai salah satu kerajaan yang menampung perdagangan dunia. Oke, selanjutnya Katia. Selanjutnya ada perdagangan Nusantara pada awal Masehi. Nah, ada yang tahu nggak perdagangan Nusantara pada awal Masehi itu terjadi di mana? Jalur sutra. Nah, apa jalur sutra? Karena jalur perdagangannya kayak sutra. Ya, betul. Karena tuh terjadinya perdagangan kain sutra di bangsa Cina itu. Oke, selanjutnya ada jalur rempah. Nah, jalur rempah ini merupakan jaringan tiada rempah-rempah yang menghubungkan antara belahan barat dan timur dunia. Dan dimulai dari wilayah timur Nusantara, melintas dari ujung barat Sumatera hingga ke Eropa. Oke, selanjutnya ada perkembangan kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Hindu Buddha. Oke, jadi itu maksudnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha itu berdasarkan teori-teori Hindu. Sebelum itu ada yang tahu teori itu apa? Oke, boleh Fikri? Teori adalah pembahasan sistematis atas suatu fenomena berdasarkan fakta. Oke, betul. Jadi teori itu penjelasan sistematis yang berdasarkan fakta-fakta. Dan kelima teori fakta dan itu ada bukunya. Yang pertama ada teori Brahmana. Jadi teori Brahmana ini menyatakan bahwa agama Hindu Buddha itu dibawa oleh kaum pendeta atau Brahmana dari India. Bukti teori itu berdasarkan prasasti berbahasa Sanskerta. Nah, kalian tahu kan prasasti itu apa? Ada yang tahu kan? Prasasti itu dokumen-dokumen. Iya itu. Jadi skolastik kan. Oke, yang pertama ada teori Brahmana. Jadi teori Brahmana ini menyatakan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh kaum pendeta atau Brahmana dari India. Bukti itu yaitu prasasti. Ada yang tahu kan prasasti itu apa? Dokumen-dokumen. Ya betul. Oke, yang selanjutnya ada teori Vaishya. Jadi teori Vaishya ini menyatakan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh pedagang India. Pendukung teori ini adalah dari
kelompok. Paham? Paham. Boleh deh kalian bagi dulu kelompoknya. Nanti kerjakan tugasnya langsung dari sini aja ya. Ya, Bu. Oke, jadi nanti kalian kerjakan tugasnya langsung di LKPD. Saya kasih waktu 3 menit. Cukup kan waktunya? Nah, boleh langsung dikerjain deh. Langsung duduk berkelompok. Oke, tadi tugasnya udah selesai semua? Saya maunya perwakilan satu kelompok buat maju ke depan presentasi ya. Oke, siapa kelompok yang udah siap? Oke, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memaparkan hasil diskusi kami. Nama anggota Haji Jibril Akbar, Muhammad Nizar Akbar, Rizky Nur Setiawan, Ananda Arya Amauro, Muhammad Reza Faroji, Adinda Syifa Salsabila. Bagaimana pengaruh letak geografi Indonesia terhadap kegiatan perdagangan? Letak geografis Indonesia yang strategis berada di antara dua benua dan dua samudra menjadikan jalur perdagangan internasional yang penting. Hal ini mempermudah akses ke pasar global, meningkatkan volume perdagangan. Mengapa banyak bangsa asing tertarik datang ke Indonesia? Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti rempah-rempah, hasil lautan dan tambang. Dan selain itu Indonesia memiliki budaya yang beragam dan menarik serta potensi ekonomi yang besar. Boleh ditutup kelompoknya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi penjelasan semuanya udah cukup bagus, jelas, dan sangat berfaedah. Terima kasih buat teman-teman tadi yang udah menjelaskan materi dengan sangat percaya diri. Oke, tugas yang lain boleh dikumpul deh yang tadi. Tugas yang ini, ayo kumpul. Oke, karena kita udah selesai ngerjain tugas di LKPD, jadi nanti saya akan ngasih soal evaluasi di Google Chrome. Kalian nanti saya kirim lewat grup aja ya. Oke, telah selesai sudah hasil pembahasan, diskusi, dan pemekaran materi dari saya. Dari pembelajaran ini ada yang bisa ngasih kesimpulan buat saya? Satu orang boleh? Oke, boleh, silakan. Hari ini kita telah belajar bahwa kondisi geografi Indonesia sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan budaya. Letak Indonesia yang strategis
pembelajaran kita hari ini. Boleh nggak? Boleh. Siapa yang mau tangan? Saya, Bu. Oke, boleh Aji sama Baso. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Oke, selanjutnya Baso mulai. Menurut saya pembelajaran hari ini cukup jelas, mereka menjelaskan lewat presentasi yang menarik, namun ibu menjelaskan sedikit terlalu cepat. Oke, baik, terima kasih buat Aji dan Baso untuk masukan dan pendapat kalian. Semoga minggu depan saya bisa menjelaskan materi secara baik lagi dan mudah kalian pahami. Oke, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang keragaman ekonomi masyarakat. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Buat waktu hari minggu depannya. Oke, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kalian bisa paham dengan materi saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.